Tindakan keperawatan untuk memantau, membimbing, serta memastikan tindakan dilakukan sesuai rencana asuhan. Tujuannya yaitu untuk mengawasi pelaksanaan tindakan, memberikan arahan langsung, mengidentifikasi masalah di lapangan, dan menjaga mutu pelayanan keperawatan. Pembagian conference. Conference dalam keperawatan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pre-conference yang dilakukan sebelum tindakan untuk merencanakan asuhan perawatan. Yang kedua, conference dilakukan saat tindakan berlangsung untuk supervisi dan bimbingan langsung, dan post-conference yang dilakukan setelah tindakan untuk mengevaluasi hasil asuhan dan tindak lanjut. Jadi semuanya apakah sudah ada semuanya di sini? Sudah, Bu. Jadi kita mulai saja ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk semuanya sudah ada hari ini, pagi hari ini. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa diserahkan sesuai dengan masing-masing. Berdoa tidak pernah selesai. Jadi terima kasih untuk semuanya. Hari ini kita akan melakukan pre-conference yang akan dipimpin oleh ketua tim, yaitu Perawat Naila. Silahkan. Baik, terima kasih Bu Najma. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Hari ini total pasien di ruang mawar itu ada 6 orang. 2 orang adalah pasien lama dan 3 orang pasien baru masuk tadi malam. Nah, kita akan bahas satu persatu kondisi dari pasien tersebut beserta rencana tindakannya. Saya mulai dari Dewanda terlebih dahulu. Silakan Dewanda. Baik, terima kasih. Pasien yang saya tangani adalah Nyonya Sari, 46 tahun, di kamar 1 dengan diagnosa gastroenteritis akut. Keluhan utama pasien mual muntah dan nyeri perut sejak 2 hari lalu. PTV pagi ini tekanan darahnya 170 mmHg, nadinya 92 kali per menit, RR-nya 20 kali per menit, suhu 37,6 derajat Celcius. Pasien tampak lemas dan masih sulit menghabiskan makanan. Cairan infusan RL berjalan dengan baik. Rencana saya pagi ini itu adalah observasi tanda vital tiap 4 jam, catat input-output cairan, berikan antibiotik, dites sesuai instruksi dokter pukul 8, edukasi pasien untuk makan malam dalam porsi kecil tapi sering. Baik, tolong pantau juga keluar kulit dan tanda-tanda dehidrasi yang dimana. Kalau pasien masih muntah lebih dari 3 kali, tolong segera untuk dilaporkan. Siap Bu. Baik, selanjutnya Alithia. Baik, saya bertanggung jawab atas Ibu Naila, usia 25 tahun, kamar 2, dan diagnosanya pneumonia. Keadaan beliau, keluhannya masih sesak napas dan juga berperut datang. Untuk ikuti pagi ini, tekanan darahnya 120/80, nadinya 95 kali per menit, RR-nya 26 kali per menit, untuk suhu tubuhnya masih 38 Celcius. Dan untuk oksigennya 90% tanpa O2. Masih tampak gelisah, napasnya juga masih cepat, dan juga penggunaan obat lagi masih dilakukan. Untuk rencana tindakannya, yang pertama saya akan masakkan oksigen, kanul 3 liter per menit. Untuk yang kedua, melakukan nebulizer pukul 8:30. Selanjutnya, yaitu mengajarkan pasien untuk preventif dan efektif. Selanjutnya juga saya akan melakukan pemantauan saturasi setiap 2 jam sekali. Lalu selanjutnya saya akan mendokumentasikan perubahan pola nafas beliau. Baik, terima kasih Alithia. Tolong jaga posisi pasien semipolar dan juga pantau warna sekutum pasien. Bila saturasi turun di bawah 90%, segera laporkan ke dokter jaga. Siap Bu. Selanjutnya, Mira.
Baik, pasien saya Nilina, 60 tahun, di kamar 3, diagnosa diabetes mellitus tipe 2 dengan luka kaki diabetik. Keluhan utamanya nyeri ringan di area luka dan sedikit keluar cairan. Pipinya tekanan darah 130 per 80 mmHg, nadi 88 kali per menit, RR 20 kali per menit, suhu 36,9 derajat Celcius. Kadar gula darah puasa pagi ini 172 mg per deka, luka tampak lembab tapi tidak berbau. Rencana tindakan saya yang pertama, ganti balutan luka dengan teknik steril pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Yang kedua, edukasi pasien tentang perawatan kaki dan pembatasan gula. Yang ketiga, koordinasi dengan ahli gizi terkait menu makan siang rendah gula. Yang keempat, pantau kadar gula darah terus makan siang. Baik, bagus Mira. Hati-hati saat mengganti balutan luka, jangan sampai ada tekanan berlebih pada luka. Baik, siap. Baik, selanjutnya perawat kerja. Baik, selanjutnya pasien saya itu Nina Vila yang berusia 30 tahun di kamar 4. Pasien pos operasi appendektomi hari kedua. Tanda-tanda vital pada pagi ini, tekanan darahnya 110 per 70 mmHg, nadinya 82 kali per menit, dan respiratnya 18 kali per menit, suhunya 30 derajat Celcius. Luka operasi tampak kering, tidak ada tanda infeksi, dan pasien mengeluh sedikit nyeri saat bergerak. Rencana tindakan yang saya akan lakukan, yang pertama, berikan analgetik sesuai instruksi dokter pada pukul 8. Yang kedua itu, bantu pasien duduk di tepi tempat tidur untuk mobilisasi diri. Dan yang ketiga, observasi luka dan catat perkembangan. Dan yang terakhir itu, mengedukasi pasien tentang latihan napas dalam bentuk mencegah atelektasis. Baik, ketiga, pastikan mobilisasi dilakukan perlahan dan dampingi pasien. Dari semua laporan sudah dilakukan ya, tadi sudah dibacakan, sudah dijelaskan. Saya harap setiap tindakan terlaksanakan sesuai dengan perencanaan dari masing-masingnya, dan saya harap segera lakukan bila ada perubahan kondisi pada pasien. Nanti siang kita akan melakukan proses konferensi. Jadi terima kasih semuanya atas laporan dan kerjasamanya. Jadi komunikasi antar tim, dan pastikan keselamatan pasien selalu jadi prioritas utama kita. Dan kalau tidak ada tambahan lagi, pre-conference pada pagi hari ini saya tutup. Silakan rekan-rekan semuanya untuk kembali ke pasiennya masing-masing. Terima kasih. Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih sudah menyelesaikan semua tindakan keperawatan sesuai dengan tindakan yang direncanakan tadi pagi ya, di saat pre-conference. Sekarang kita akan lanjutkan dengan post conference, di mana ini untuk mengevaluasi hasil tindakan dan juga perkembangan pada pasien masing-masing ya. Untuk itu, sementara kepada Naila untuk memimpin kembali jalannya conference. Baik, Ibu Naima, terima kasih. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Siang. Baik, kita akan mulai mengevaluasi dari pasien pertama, yaitu Nyonya Sari yang ditangani oleh Yolanda. Baik Ibu, Nyonya Sari terlihat lebih baik, tidak membalik lagi. Mual sudah berkurang dan ada muka sejak semalam. CCTV terakhir pukul 12 siang, tekanan darah 170 mmHg, nadinya 88 kali per menit, RR 20 kali per menit, dan suhunya 37,2 Celcius. Asupan cairan melalui infus berjalan baik dan pasien sudah mencoba makan tidur setengah porsi tanpa muntah. Rencana selanjutnya tetap observasi tanda-tanda vital 4 jam, lanjutkan edukasi pola makan dan kontrol keseimbangan cairan.
Baik, hasilnya cukup baik ya. Tolong terus motivasi pasien agar mau meningkatkan asupan makanan perlahan jika sudah stabil, bisa dikonsultasikan untuk pengurangan cairan untuk secara bertahap. Baik, selanjutnya pasien atas nama Nyonya Naila oleh Alvia. Baik, pasien Ibu Naila menunjukkan perubahan saturasi setelah dilakukan terapi oksigen. Oksigen meningkat menjadi 95% dengan asal kantong 3 liter per menit. Setelah dianjurkan bentuk efektif, darah berhasil keluar dengan mudah dan pasien merasa lebih lega. Suhu tubuh juga ikut turun menjadi 37,8 Celcius. Untuk rencana tindak lanjut, melanjutkan oksigen dan juga nebulizer sesuai jadwal. Pantau saturasi setiap 2 jam dan edukasi keluarga akan membantu meningkatkan posisi semi power. Baik, bagus ya. Pastikan lingkungan pasien itu tetap bersih dan ventilasinya cukup. Kemudian jika suhu naik lagi atau putung berubah warna, segera laporkan ke dokter. Selanjutnya, pasien atas nama Nyonya Lina oleh Mira. Dari Nyonya Lina tampak kooperatif dan lebih tenang setelah dilakukan penggantian balutan luka, tampak bersih, tidak ada tanda infeksi, sedikit lebih kering dibanding sebelumnya. Nyeri berkurang setelah diberikan kompres hangat lokal. Kadar gula darah sebelum makan siang 165 mg per desil, sedikit menurun dari pagi. Rencana tindakan lanjutannya tetap kontrol gula darah secara rutin dan evaluasi luka setiap pergantian balutan. Saya juga sudah berkoordinasi dengan ahli gizi untuk makanan terbaik. Baik, itu perkembangan yang cukup bagus ya. Pastikan alat balutnya itu tetap steril, kemudian selalu disiapkan dengan benar agar risiko infeksinya itu tetap rendah. Baik, selanjutnya itu pasien atas nama Baik, selanjutnya pasien atas nama Minakila oleh Olja. Baik, pasien post-operasi appendektomi hari kedua tampak lebih nyaman setelah diberikan analgesia katarak dan nyerinya berkurang dari skala 5 menjadi 2. Luka operasi kering dan tidak ada tanda infeksi, pasien sudah dapat dipublikasikan lagi selama 5 menit dengan bantuan tanpa peluang susu. Dan rencana tindak lanjutnya yaitu lanjutkan mobilisasi ringan 2 kali sehari dan konsultasi luka setiap pergantian shift. Baik, bagus saja. Pastikan pasien tetap melakukan latihan napas dalam saat mobilisasi untuk mencegah komplikasi pada paru. Oke, berikutnya tadi sudah dijelaskan juga kalau bagaimana perkembangan dan hasil dari tindakan yang sudah kalian lakukan. Terima kasih juga ya untuk kerjasamanya hari ini. Saya lihat semua pasien juga menunjukkan perkembangan dari kemudian jangan lupa untuk setiap tindakan terdokumentasikan ya. Dengan lengkap untuk perbaikan, mohon besok untuk koordinasi dengan antar perawat agar tidak adanya tabrakan dan terutama untuk pasien atas namanya Kila yang membutuhkan observasi intensif ya. Baik, Bu, akan saya atur pembagian waktunya agar lebih efisien. Jika tidak ada tambahan lagi, konferensi pada siang hari ini saya selesaikan. Terima kasih atas kerjasama dan tanggung jawab